Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Komang Heni Betri. Saya dari kelompok 2. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan topik kami, yaitu di seksi reservasi mengenai aturan penulisan nama tamu dan juga mengenai formulir yang dipakai pada seksi reservasi. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penulisan nama tamu. Ya, sebagai seorang reservationist, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara penulisan nama tamu yang akan menginap di hotel kita. Kenapa? Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang akan kita berikan kepada tamu. Misalnya, jika kita sampai salah mengeja nama tamu atau salah mencatat nama tamu ketika melakukan reservasi, maka data yang kita berikan ke semua departemen itu juga nantinya pasti akan salah, karena reservasi itu merupakan pusat atau sumber datangnya data, dalam hal ini data mengenai tamu yang menginap di hotel kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan nama tamu, yaitu yang pertama yaitu ejaan nama tamu dengan benar. Dalam hal ini ketika kita mencatat pemesanan kamar tamu, maka kita harus mendapatkan nama tamu yang benar. Benar dalam hal ini termasuk ejaannya. Misalnya, kalau kita orang Indonesia seperti nama saya, Komang Heni Betri, itu akan sudah sangat gampang untuk dieja. Tetapi bagaimana kalau misalnya orang dari barat, European people misalnya, itu mempunyai ejaan yang sedikit complicated, yang sedikit berbeda dari nama yang biasa kita pakai di Indonesia. Jadi dalam hal ini kita harus bisa mengeja nama tamu itu dengan benar serta menulisnya dengan benar. Kemudian yang berikutnya itu adalah nama tamu itu ditulis dengan jelas dengan menggunakan huruf cetak atau huruf kapital pada setiap penulisan nama tamu. Itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penulisan maupun ketika menghindari kesulitan orang ketika membaca data yang kita berikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah di sini ada beberapa teknik penulisan nama tamu di mana tata cara penulisan nama tamu itu sangat penting diketahui dalam usaha untuk memudahkan pemeriksaan atau mencari kembali apabila diperlukan. Nah, misalnya ada tamu yang pernah menginap di hotel kita misalnya tahun sebelumnya dan kita ingin mencari data mengenai tamu tersebut. Jika kita menuliskan nama tamu dengan benar di data kita secara manual ataupun di data di sistem, maka itu akan sangat mudah untuk proses pencarian datanya. Itu. Kemudian tata cara penulisan nama tamu itu dibedakan menjadi dua, yaitu penulisan nama tamu yang digunakan di lingkungan hotel dan juga di lingkungan di luar hotel. Kalau di lingkungan hotel maka harus seragam, aturannya ada. Kemudian kalau di luar hotel juga kita ada aturannya, seperti itu. Yang pertama kita akan bahas yaitu cara penulisan nama tamu yang digunakan di lingkungan hotel. Yang pertama kita punya istilah surname, kemudian kita punya istilah initial, kemudian ada title. Nah, aturannya ketika kita mendapatkan nama tamu, maka kita menulisnya yaitu berdasarkan aturan ini. Urutannya yaitu kita menuliskan surname, initial, title. Nah, surname itu adalah nama marga atau nama keluarga atau sering disebut sebagai last name, nama yang paling belakang, biasanya itu disebut dengan surname. Kemudian ada initial atau first name atau disebut dengan nama depan, ada nama depan, ada nama tengah. First name ataupun ada dua, initial itu ada dua, yaitu first name, initial of given name itu istilahnya, atau middle name. Given name itu adalah first name, nama depan, kemudian middle name itu nama tengah. Kemudian yang berikutnya itu adalah title. Title itu adalah jabatan, sapaan, Mr., Mrs., Miss, Madam berdasarkan gender mereka. Baik, misalnya saya kasih contoh di sini. Mr. John Dollar Smith itu adalah full name-nya seorang tamu. Jadi nanti di penulisannya kita akan menuliskan dengan cara
mengambil yang pertama surname. Surname-nya adalah Smith. Kemudian kita ambil itu adalah John Dollar. John itu adalah first name, Dollar itu middle name, kemudian diikuti dengan title atau jabatannya. Ya, Smith surname, initial of given name atau first name-nya John, kemudian middle name-nya adalah Dollar, kemudian title-nya adalah Mr. Jadi bisa ditulis dengan cara seperti ini, disingkat. Smith diikuti tanda koma, kemudian J, John itu disingkat menjadi J, titik, kemudian dollarnya disingkat menjadi D, diikuti dengan title yaitu Mr. Kemudian contoh selanjutnya Mrs. Rebecca Zuzi. Ya, surname-nya itu adalah Zuzi, kemudian Rebecca itu adalah given of first name, kemudian diikuti dengan title. Jadi penulisannya seperti ini, Susi, R, titik, Mrs. Initial first name, R, kemudian title. Ya. Dan ini adalah beberapa contoh untuk dipakai latihan. Mr. Max Richard, yaitu surname-nya adalah Richard, Max itu adalah initial first name, kemudian Mr. itu adalah title. Kemudian Mrs. Anita Loisa Johnson, Johnson surname, Anita Loisa itu adalah first and middle name, Mrs.-nya adalah title. Miss Cinta Laura Kill, Kill itu surname, Cinta Laura itu adalah first and middle name, Miss itu adalah title. Kemudian Mr. John Van der Bos itu adalah surname, John itu adalah first name, Mr. itu adalah title. Sekali lagi, Van der Bos itu adalah surname, itu adalah pengecualiannya. Kemudian Mrs. Janet Von Dedes. Von Dedes itu adalah surname, Janet itu adalah first name, Mrs. itu adalah title atau jabatannya. Nah, di sini untuk nomor 4 dan nomor 5 itu ada aturan tambahannya, penggunaan van der dan juga von. Diaturnya di sini. Ini adalah contoh yang lain. Ini dia, awalan di depan nama akhir. Ada awalan. Misalnya, sesuatu di perkecualian yang perlu diperhatikan apabila nama akhir didahului dengan kata-kata seperti di, de, des, ti, tu, vis, la, le, make, fun, sit, funder, fonder, dan lain-lainnya. Itu penulisannya tidak bisa dipisah dari surname. Seperti yang tadi, founder. Boss, berarti tidak bisa kita memakai boss aja sebagai surname, tapi diikuti oleh founder. Karena itu termasuk istilahnya surname prefix. Nah, ini dia contohnya. Mr. John van der Kull. Berarti surname itu adalah Van der Kull, kemudian initial given name-nya itu adalah J, kemudian initial of middle name-nya tidak ada, kemudian title. Jadi ditulisnya Van der Kull, J titik Mr. Kemudian Miss Alicia Laarde. Laarde itu adalah surname, A itu adalah Alicia-nya disingkat menjadi A titik, kemudian Miss. Mrs. Anna J. McFarland. McFarland itu adalah surname, A itu adalah Anna disingkat menjadi A titik, kemudian diikuti oleh J titik, Mrs. Dr. Alice J. McFarland. Berarti McFarland itu adalah surname, Alisanya disingkat menjadi A titik, kemudian diikuti oleh J titik, Doctor. Seperti itu contohnya. Kemudian kalau yang berikutnya itu yang kedua, tata cara penulisan nama tamu yang digunakan di luar hotel, di lingkungan luar hotel, yaitu aturannya yang pertama ada title, kemudian initial, dan selanjutnya adalah surname. Ya, title itu misalnya contohnya adalah Miss Anna Douglas. Jadi kita panggilnya title-nya dulu Mr., Mrs., kemudian initialnya Anna, kemudian surname-nya di belakang. Tetap. Jadi penulisan di formulir misalnya kita tetap memakainya itu aturan di dalam hotel. Tapi ini kalau kita memanggilnya secara langsung, kita tidak bisa kita memakai surname-nya dulu baru title-nya belakangan, tidak. Kalau kita memanggilnya langsung, kita bisa manggilnya dengan Miss Anna Douglas atau Miss Douglas. Title diikuti dengan surname atau nama lengkapnya dari depan ditambahkan dengan title. Jadi seperti itu aturannya. Itu mengenai materi aturan penulisan nama tamu dalam reservasi. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai
formulir yang baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan memaparkan penjelasan topik, yaitu mengenai jenis-jenis formulir yang dipakai pada seksi reservation. Yaitu jenis-jenis formulir pemesanan kamar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jenis formulir yang dipakai pada hotel besar dan juga jenis formulir yang dipakai di hotel kecil. Untuk di hotel besar yang kita pakai itu adalah formulir yang pertama adalah reservation form, yang kedua reservation slip, yang ketiga itu density chart, yang keempat itu expected arrival list. Kemudian kalau di hotel kecil kita memakai reservation form, ini lebih sederhana dia. Kemudian kita memakai reservation diary, berbeda dengan reservation chart. Kemudian ada conventional chart. Kita bahas dulu deh. Yang pertama, reservation form. Reservation form itu adalah formulir yang digunakan untuk mencatat data-data di setiap pemesanan kamar yang datang, baik melalui media komunikasi berupa surat ataupun telepon. Jadi kita biasanya mencatatnya secara manual di reservation form. Nah, keuntungan pemesanan dengan menggunakan formulir pemesanan kamar yaitu kita sebagai seorang reservationist itu bisa memastikan tentang beberapa hal penting, seperti misalnya informasi yang penting di situ mengenai metode pembayaran, kemudian harga, tanggal check-in, tanggal check-out. Nah, biasanya reservation form ini tetap diisi meskipun kita memakai istilahnya sistem. Tidak hanya ketika kita menerima secara manual melalui telepon, kita mengisi reservation form, tetapi ketika kita menerima pemesanan kamar melalui sistem pun biasanya kita tetap memakai yang namanya reservation form. Kemudian yang kedua itu, keuntungan yang kedua yaitu untuk memudahkan mengadakan proses. Ya, maksudnya itu adalah dengan adanya reservation form maka untuk memproses atau menindaklanjuti pemesanan kamar itu akan lebih mudah nantinya, karena kita bisa mengecek semua informasi yang dibutuhkan melalui reservation form. Yang berikutnya yaitu menghindari hilangnya data tamu yang telah kita record di situ. Jadi kalau kita menyimpan reservation form, maka semua recordnya akan ada di situ, dan ketika kita memerlukan data yang diperlukan, maka kita bisa tinggal ambil reservation formnya. Dan kalaupun memakai sistem seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, reservation form ini tetap diperlukan dalam pengisian untuk menghandle reservation. Kemudian yang kedua itu adalah reservation slip. Reservation slip itu adalah formulir pemesanan kamar pada hotel besar yang berupa slip yang berisi data-data tamu yang akan menginap di hotel, dibuat sesuai dengan tanggal, hari tiba, serta disusun berdasarkan alfabetikan pada reservation reg. Di sini reservation slip ini merupakan bentuk kecil daripada reservation form. Kalau reservation form itu lebih lengkap dia, tetapi kalau di reservation slip itu biasanya lebih singkat dan hanya memuat tentang data-data informasi yang penting mengenai tamu yang akan menginap di hotel. Kemudian yang berikutnya itu adalah density chart. Density chart itu adalah untuk tabel yang pemesanan kamar hotel besar yang mengandung data-data tamu yang akan menginap dalam 1 bulan, sehingga dari tabel berikut diperoleh informasi dalam 1 bulan berapa jumlah kamar yang terisi atau dipesan. Nah, density chart ini bertujuan untuk merecord atau merekam berapa jumlah kamar yang sudah dipesan atau jumlah kamar yang sudah terisi atau jumlah kamar yang akan terisi dalam 1 bulannya. Jadi kita bisa tahu tingkat kepadatan atau tingkat okupansi daripada hotel tersebut. Jadi dalam sebulan kita bikinnya dalam sebulan misalnya hanya terisi 12 kamar, kita bisa tahu dari density chart. Nah, kalau kita memakai sistem, biasanya density chart ini sudah akan otomatis ketika kita menginput data tamu yang akan memesan kamar. Maka density chart-nya sudah secara otomatis juga akan
menjadi output daripada data yang kita input. Kemudian yang berikutnya ini adalah expected arrival list. Expected arrival list ini adalah isinya mengenai data-data tamu atau tamu yang akan check-in ke hotel kita, yaitu kapan dia tiba, kemudian jenis kamarnya apa, harga kamarnya berapa, kemudian nama tamu itu siapa. Nah, di situ bisa dilihat dan itu disebut dengan EA atau expected arrival list. Jadi, expected arrival list ini nantinya merupakan summary daripada reservation form. Kalau kita kalau kita memakai sistem, ketika kita menginput pemesanan kamar, maka outputnya bisa berupa expected arrival list. Jadi kita bisa mengetahui dalam sehari itu pada tanggal tertentu berapa jumlah tamu yang check-in dan juga berapa jumlah tamu yang check-out. Itu bisa kita lihat di sistem. Dan formulir expected arrival list ini juga diisi berdasarkan formulir reservasi yang sudah kita isi sebelumnya. Kemudian ada reservation diary. Reservation diary ini dipakai pada hotel kecil. Ini merupakan buku harian pemesanan kamar yang digunakan pada hotel kecil, di mana terdapat data-data tamu yang menginap di hotel yang dibuat sesuai dengan tanggal dan hari tamu tiba pada tanggal yang sama gitu. Ini kalau di hotel kecil itu namanya reservation diary, tidak memakai expected arrival list. Gitu. Kemudian ada conventional chart, yaitu tabel pemesanan kamar pada hotel kecil yang mengandung data-data tamu yang akan menginap di hotel dalam 1 bulannya. Nah, conventional chart ini hampir sama dengan density chart, sehingga dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi dalam sebulan berapa jumlah kamar, tetapi ini bentuknya lebih sederhana karena hotelnya, jumlah kamar dan juga jenis kamarnya itu lebih sedikit, tergantung dari jenis hotel tersebut. Kalau di hotel besar namanya adalah density chart, kalau di hotel kecil itu namanya conventional chart. Itu lebih sederhana. Ya, baik, demikian penjelasan saya mengenai formulir yang dipergunakan dalam seksi reservasi. Dan ini merupakan akhir dari presentasi kami, kelompok 2, yang sudah menjelaskan topik yang pertama itu adalah mengenai reservasi, pengertiannya, tugas dan tanggung jawab, kemudian keuntungan melakukan reservasi bagi tamu maupun bagi hotel itu sendiri, kemudian kita membahas tentang media dan juga sumber-sumber pemesanan kamar, dan yang terakhir yang sudah saya jelaskan yaitu penulisan nama tamu dan juga formulir yang dipakai pada seksi reservasi. Demikian materi yang kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam materi yang kami sajikan, kami mohon permaklumannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam sehat dari kami dan sampai ketemu. Terima kasih.